14 ya. 14. Nggih. Ya, nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsu tsani. Al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Idza zaharat asaru khusyu'i ala jawarih wa lam yakun fil qalbi syai'un minhu fahadha khusyu'un nifaq. Walihada qala Hudzaifah radhiyallahu anhu iyyakum wa khusyu'an nifaq. Faqila lahu wa ma khusyu'un nifaq? Qala antarul jasada khasyian wal qalbu laisa bi khasyin. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa qala ba'dul arifin husnu adabiz zahiri unwanu adabil batini. Wa ra'a ba'duhum rajulan khasyi'al mankibaini wal badan. Faqala ya fulan al khusyu' ha huna wa asyara ila sadrihi la ha huna wa asyara ila mankibaihi. Wa ra'a Umar al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan to'a raqabatahu fi shalah faqala ya sahibar raqabah irfa raqabataka laisal khusyu'u fir riqab innamal khusyu'u fil qulub. Wa ra'at Aisyatu radhiyallahu anha syababan yamshuna wa yatamawatuna fi mishyatihim faqalat li ashabiha man haula'i qalu nussakun ay ubadun faqalat kana Umar bin Khattab idza masya asra'a wa idza qala asma'a wa idza daraba auja'a wa idza at'ama ashba'a wa kana huwa an-nasiku haqqan. Apul ya, adiknya Siapa? Ibu. Biar belakang ya. Pembahasan yang kedua, al-farqu baina khusyul iman, perbedaan antara khusyuknya orang yang beriman. Wa khusyuk nifaq, perbedaan dengan khusyuknya orang yang munafik. Jadi ya orang beriman ada khusyuknya, caranya sendiri, dan orang yang munafik, sifat munafik itu ada cara sendiri. Idza zaharat asal khusyuk, apabila nampak bekas-bekas khusyuk atau kesan-kesan khusyuk. Asaru. Itu jamak dari asarun. Bekas atau kesan. Bekas-bekas khusyuk atau kesan, ya. Idza zaharat asarul khusyuk alal jawarih, jika nampak bekas atau kesan khusyuk itu di dalam atau di atas anggota, ya. Walam yakun fil qalbi syai'un minhu, dan tidak ada di dalam hati itu sesuatu daripada hasil khusyuk. Ya. Maksudnya apa? Di dalam secara zahirnya anggota itu khusyuk dia, ada dalam arti bentuk zahirnya itu khusyuk. Iya, kita khusyuk. Dalam arti khusyuk. Tetapi di dalam hatinya tidak ada sesuatu hasil dari khusyuk. Di dalam hatinya tidak ada sesuatu. Walaim yakun fil qalbi, tidak ada di dalam hatinya itu syai'un, sesuatu minhu, daripada khusyuk tidak ada. Kalau zahirnya khusyuk dia, tapi nyatanya tidak ada. Dalam hatinya tidak ada khusyuk. Fahaza khusyu'un nifaq, maka ini disebut khusyuknya orang munafik.
Khusyuknya orang munafik. Zahirnya tak khusyuk, tapi di dalam hatinya tidak ada sedikit pun daripada khusyuk. Zahirnya aja khusyuk. Tenang, segala-galanya bagus. Walihadza qala Hudzaifah, maka dari inilah sahabat Hudzaifah mengatakan, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Hati-hati kamu, waspada kamu daripada khusyuknya orang yang nifak, orang yang munafik. Hati-hati, waspada. Bagaimana? Bagilah lahu, ada satu sahabat bertanya lahu kepada Hudzaifah, apa katanya? Wa ma khusyu'un nifaq. Apa itu khusyuk nifak? Khusyuk munafik itu apa? Kata orang tadi, qala, kata Hudzaifah, antarol jasada, bahwasanya kamu melihat jasadnya khosyian, itu khusyuk, wal qalbu laisa bi khosyin, tapi hatinya tidak khusyuk. Nah, itu khusyuknya orang yang munafik tadi. Saat ini dalam kehidupan sehari-hari apa dalam sholat? Ini dalam sholat. Dalam sholat. Ini urusan sholat ya. Ini masih bicara sholat ini. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian orang yang mempunyai makrifat ilmu, husnu adabil zahir unwanu adabil batin. Baiknya adabnya zahir itu tanda alamat adabnya batin. Aslinya gitu. Kalau zahirnya bagus, itu batinnya bagus. Kan begitu kan? Nah, tapi kalau kita kembalikan ke atas tadi loh, padahal zahirnya bagus, kenapa kok? Nah, kan gitu kalau kita bertanya. Nah, sekarang itu. Jadi baiknya adabnya yang zahir itu tanda adabnya yang batin. Berarti kan zahir itu ikut batin kan aslinya. Nah, gitu. Wa ra'a ba'duhum rajulan khasyi'al mankibaini wal badan. Dan telah melihat sebagian mereka itu, sebagian orang yang mempunyai ma'rifat tadi, ada seseorang khasyi'al mankibain, khusyuk kedua pundaknya. Jadi gini. Sampai apa? Naik. Nah, sampai nekuk lah istilahnya. Mankibain, dua pundaknya. Khusyuk dua pundaknya. Wal badan, dan badan semuanya. Faqala, maka mengatakan yang sebagian orang yang punya makrifat, ya fulan, hei fulan, al khusyuk hahuna. Khusyuk itu di sini. Wa asyara, dalam ucapan itu dia mengisyarakan ila sodrihi. Itu. Terus la hahuna, bukan di sini. Bukan di sini. Wa asyara, mengisyarakan dia ila mangkibai, bukan di sini. Nah, di sini. Nah, itu maksudnya. Mangkibai. Iya mangkibai. Jadi musanna ya kalau bahasa nahune sorobnya itu dua. Ya, dua pundaknya maksudnya. Dayaknya itu ya. Nah, dua pundak. Wa ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan to'a raqabatahu fi shalah. Telah melihat sahabat Sayyidina Umar Khattab seseorang menundukkan apa? Gulung lehernya fi shalah dalam salat. Jadi gini deh. Jadi nanti terlalu apa? Faqala ya sahibar raqabah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, hei orang yang punya apa leher ya, irfa raqabataka, angkat lehermu itu. Laisal khusyuk fil riqab, khusyuk itu bukan di leher. Ya, innamal khusyuk fil qulub, hanya saja khusyuk itu di dalam hati. Wa ra'at Aisyah radhiyallahu anha, ada Siti Aisyah melihat syababan, pemuda-pemuda ya, pemuda-pemuda yamsuna, berjalan, wa yatamawatuna fi misyatihim, berjalannya itu melihatkan kelemahan perjalanannya. Jadi kayak yang tua ya loh. Nah, kalau kata
Nah, kalau orang nyawang, wah ini hebat, wah khusyuk. Wah, itu begitu. Tadi memperlihatkan kelemahan berjalan. Ya, ayat tamawatuna artinya memperlihatkan kelemahannya fi misyatihim di dalam jalannya dia. Faqalat li ashabiha, maka Siti Aisyah mengatakan kepada teman-temannya Siti Aisyah, ngomong sama temannya Siti Aisyah sendiri, man haulai, siapakah mereka itu? Qalu, mereka itu mengatakan nusakun ai ubad, oh itu orang ahli ibadah. Nusuk dari kata nusuk ya. Nasik itu jamaknya nusak. Kalau abid jamaknya ubad. Nah, jadi nusakun itu orang-orang ahli ibadah. Faqalat, kata Aisyah, kana Umar bin Khattab idza masya asra. Itu dijawab sama Siti Aisyah. Adalah Sayyidina Umar bin Khattab apabila berjalan dia cepat. Saya cepat. Wa idza qala asma, apabila mengatakan iso didengarkan, ndak sing geremeng-geremeng ndak. Asma bisa didengarkan. Tegas, istilah tegas lah. Wa idza daraba auja, apabila dia mukul, ya nyakiti, tetap sakit, ora sing didemok ngene tok ndak. Tak ya sakit. Terus wa idza at'ama asba, apabila dia kasih makan, dikenyangi orang yang kasih makan itu. Kemudian wakana, kata Siti Aisyah, wan nasiku hakun, itulah orang yang ahli yang sebenarnya. Sayyidina Umar itu orang ahli ya ngono sebenarnya. Ya jadi gawe-gawe. Kasarnya kan begitu. Nah, itu. Nasika atau nasiku? Hah? Buan nasiku. Wan nasik itu mufradnya nusak tadi loh. Oh iya. Ahli ibadah. Wan nasiku, Sayyidina Umar itu orang ahli ibadah, hakun yang sebenarnya. Jadi ya sebenarnya kuwi. Jadi ndak apa adanya ya makan kenyangi, bicara orang ngurung iso. Kan ada nah, kan kata-kata khusyuk ngomong geremeng-geremeng. Padahal ngomong biasa ora apa-apa. Iku satu tanda ndak baik. Padahal syababan itu pemuda masih ya. Beto wis tua itu lain. Itu sing pemuda. Gaya tua. Bahasa Jawanya Menyek. Nah, makun itu di Dia. yang klik ketok. Ya. Itu kalau Imam Syafi'i itu umur 40 tahun dia sudah pakai tongkat. Kan masih 6. Kenapa Imam Syafi'i pakai tongkat? Ya supaya aku tidak gagah merasa sehat, tidak merasa ini itu semua. Ya tawaduk maksudnya. Pakai tongkat ya. Bukan karena sakit enggak. Aku sebab tongkat ini adalah artinya tanda orang solihin. Tanda orang soleh itu tongkat itu. Ya. Itu bukan gawe-gawe. Nggak sengaja tua tawaduk supaya enggak merasa gagal, tidak merasa ini itu. Jadi nolaknya itu di situ. Ya, betul tahun Tapi bukan karena sakit. Bukan karena apa-apa. Tawaduknya. Kan kadang kan merasa gagal, mau melakukan gandeng kan baru kan oke sih gitu. Itu enggak, dia itu ya apaan lah. Tapi alasannya begitu. Tahu itu. Wa qala al-Fudail kana yakrahu ayyuriyar rajulu ayyuriya ya ayyuriya. Kana yakrahu ayyuriyar rajulu minal khusyu'i aktsara mimma fi qalbihi. Ya, mimma fi qalbihi. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'u. Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'u. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-shalatu. Wa rubba musallin la khaira fihi. Wa yushiku an tadkhula masjidal jamaah fala tara fihim khashi'an. Wa qala Sahlun
man khasha'al qalbuhu lam yaqrub minhu syaiton. Qala al-allama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Anna khusyu'al iman wa khusyu'ul qalbi lillahi fi ta'zim wal ijlali wal waqari wal mahabati wal hayai. Fayankasirul qalbu lillahi kasrotan multaimatan minal wajal wal khojal wal hubbi wal haya wa syuhudi ni'amillahi wa jinayatihi huwa fayakhsha'ul qalbu la mahalata fayadba'uhu khusyu'ul jawarih. Nah, di sini Fudail bin Iyad, orang ulama besar ya. Fudail bin Iyad itu Fudal bin Iyad artinya. Itu kalau biografinya itu dia adalah sebelum tobat itu perampok 40 tahun. 40 tahun perampok. Setelah tobat, kembali tobat, terus kumpulkan anak buahnya. Aku sekarang sudah tidak mimpin merampok lagi. Jadi apa yang saya perintahkan dulu, aku lepas tangan. Jadi orang-orang nanggung dosa semua. Nah, itu orang besar. Kenal di sufi-sufi itu terkenal. Orang sufi terkenal. Nah, dia mengatakan karena yukrahu adalah dia si Fudal tadi tidak senang, benci kepada orang yang memperlihatkan. Kalau anyaro itu melihat. Tapi kalau ayure itu memperlihatkan. Ar-rajulu seseorang minal khusyuk daripada khusyuk aksara memperlihatkan apa? Lebih banyak mimma fi qalbihi daripada hatinya. Oh, hatinya durung tekan 20% khusyuk, di khusyuknya 50%. Ya kan mokso kan? Paham ya? Jadi memaksakan diri lebih banyak dalam khusyuknya, memaksakan diri. Jadi khusyuk itu udah bisa dibikin-bikin. Ya sudah, 10% ya sudah. Tidak usah diapa itu. Itu benar tidak senang dia itu. Memperlihatkan khusyuk lebih banyak dari apa dalam hatinya. Itu. Memperlihatkan dari banyak hatinya. Jadi tidak setel, apa? Tidak setel antara dohir karo batin itu tidak setel. Nah, ya seperti tadi kan. Nah, ini kan model jawaban yang dulu. Tidak setel, memaksakan diri. Nah, itu. Waqala Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ini satu sahabat Nabi yang dikasih Allah Ta'ala keistimewaan. Tahu orangnya munafik semua. Munafik. Tapi kalau ada meninggal sama sahabat, kalau Huzaifah ada sholat, munafik orang itu. Sampai Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar khotbah. Hei Huzaifah, aku ini munafik apa enggak? Oh enggak, kamu enggak munafik. Sampai itu ngejok ke dirinya, aku munafik. Memang Huzaifah itu orang tahu semuanya munafik. Seluruh ini munafik, ini tidak tahu. Jadi kalau mati, Huzaifah tidak ikut salat, oh munafik. Itu keistimewaan Huzaifah. Al-Yaman, orang Yaman ya. Beliau mengatakan, awaluma tafqiduna. Pertama-tama apa yang kamu kehilangan? Min dinikum dari agamamu, itu al-khusyu'u. Itu pertama-tama. Khusyuk itu bakal hilang. Pertama-tama. Itu yang bakal itu. Ya. Wa akhiru ma tafkiduna min dinikum as-shalah. Dan yang paling akhir apa yang kamu kehilangan dari agamamu as-shalatu. Nanti orang enggak sholat lagi sudah. Kan banyak Islam paham ini. Sholat. Hah? Sholat jadi asing lagi. Iya, tidak ada sholat, dia tidak sholat, cukup wis. Ya mungkin sholat daim. Iling. Nah, intinya as-sholatu, yaitu yang akhir adalah sholat. Wa rubbu musallin la khaira fihi. Dan banyak, rubah itu banyak orang yang sholat. Musallin itu orang yang sholat, la khaira fihi, tidak ada artinya, tidak ada baiknya. Tidak ada mengandung kebaikan, tidak ada. Sholatnya banyak, tapi kelakuannya tetap tidak baik. Jadi tidak ada artinya. Dari tanda ini Pak Syabal Mungkar, tapi tidak tanda. Jadi tidak ada artinya kan. Nah, itu.
Wa yusiku antadkhula, dan hampir-hampir kamu antadkhula masuk masjid al-jamaah, di satu masjid yang besar, ya. Fala tara fihim khasyian, kamu tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk. Nanti kamu bakal melihat bakal terjadi. Nanti kamu melihat itu tidak ada yang khusyuk sama sekali. Nanti bakal melihat di satu masjid yang kamu tidak ada satu orang yang khusyuk. Wa qala Sahal, "Man khasya'a qalbuhu lam yaqrub minhu syaitan." Kata Sahal, barang siapa yang khusyuk hatinya, maka tidak akan mendekat minhu dari orang itu asyaitanu oleh syaitan. Syaitan tidak berani dekat kalau orang sholat khusyuk. Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Kata Ibnu Qayyim mengatakan perbedaan antara khusyuknya iman dan khusyuknya orang munafik. Yang apa? Khusyuknya orang yang bersifat munafik. Ya gitu. Ana khusyu'al iman wa khusyu'ul qalbi lillah. Bahwasanya khusyuknya iman itu ialah khusyuknya hati lillah, karena Allah. Ya. Kalau kita itu berhenti di dalam khusyuknya hati lillah karena Allah, ya sudah selesai, itu secara umum aja. Tapi khusyuk kita itu bagaimana? Statusnya dalam lillah itu karena apa? Nah, di sini ditambahi bita'dim, dengan hati memuliakan. Kan ada orang itu guru lewat kita, tapi tidak ada ta'dim, mau tidak ada guru. Ini tidak ada. Nah, di sini lillah bita'dim, memuliakan, wal ijlal, menghormati, wal waqor, dengan ketenangan, wal mahabbah, dengan rasa takut, wal haya, dengan rasa malu, fayang kasirul qalbu lillah, maka akan patah hati itu untuk Allah semua, kasrotan multaimatan, satu pecahan hati yang penuh, multaimatan itu penuh, minal wajal, rasa takut, ya, wal khojal, rasa malu, wal hubbi, rasa cinta, wal haya, rasa malu. Khojal sama haya sama ya. Wa syuhudu ni'amillahi, begitu pula dia merasa semua itu nikmat Allah, merasakan. Wa jinayatihi, dia merasa masih banyak kesalahan sama Allah. Wa jinayati itu kejelekan kejahatan dirinya itu masih merasa. Jadi tidak ada salat, wah aku salat wong apik, tidak tentu. Dia harus merasa ini juga. Tentu merasa tidak apa? Tidak baik. Nah. Ya, wa jinayati itu kejahatan, kejelekannya. Fayakhsha'ul qalbu, maka akan khusyuk hati itu, la mahalata, tidak ragu-ragu lagi. La mahalata, tidak ragu-ragu lagi. Ya, la mahalata itu tidak ragu-ragu lagi. Fayatba'uhu, maka mengikuti, ya, si hati itu khusyukul jawari. Hati otomatis begitu hatinya khusyuk, anggotanya juga khusyuk. Nah, di sini Imam Ghazali bercerita dalam kitab. Dia mengatakan ada seorang ulama besar. Ulama besar itu pas sholat sampai selesai, khusyuk sudah. Kalau zahirnya sudah khusyuk, dan dia orang besar, dia orang besar. Setelah selesai, ada orang melihat terus ngomong sama si syekh tadi, ya syekh, apa guru, apa kiai misalnya ya, wah sampai saya lihat ini sholatnya tuh khusyuk sekali, khusyuk sekali. Lihat tuh seneng gitu. Apa jawabnya? Itu yang kamu lihat, itu yang kamu lihat saya. Tapi saya dengan Allah dalam sholat selesai ini, seperti saya merasakan perempuan habis selesai berzina. Ya, Assalamualaikum, kan dia ngomong hebat. Tapi kalau saya ini, Assalamualaikum ini, seperti saya di hadapan Allah, seperti salat saya ini seperti orang perempuan selesai berzina. Terus bayangkan aja tingkatan zauknya itu, rasa sampai Allah itu seperti itu. Itu merendah. Iya sudah, itu ketika itu dia merasa
Ini khojal malu ini kan masuk semua ini. Oh gitu. Khojal hubbuh ya. Terus apa? Kejelekan dirinya itu saya rasa kurang sempurna aja. Oh, kalau di kitab lain terangkan ada malaikat yang berdiri terus sholatnya, ada yang rukuk terus sampai hari kiamat, ada yang malaikat sujud terus. Itu pun mereka mengatakan dengan Allah, ya Allah, aku beribadah ini tidak bisa sebenar-benarnya ibadah terhadap Engkau. Malaikat diri sampai hari kiamat. Ada yang rukuk malaikat sampai hari kiamat sujud. Itu ngakoni aku tidak bisa. Hakku ibadah tidak sebenarnya ibadah kepada Engkau. Ini malaikat ya. Nah ini tingkatannya seperti itu. Khusus di situ. Tingkatannya seperti itu. Memang khusyuk itu mahal karena jaminan surga. Jaminan kan surga. Wa amma khusyu'un nifaq. Ini kan tadi membahas khusyuknya iman ya. Wa amma khusyu'un nifaq fayabdu, maka akan nampak. Akan timbul, yabdu nampak. Alal jawarihi, di dalam anggota, di atas anggotanya. Apa nifaknya itu? Nampaknya tasannuan, gawe-gawe, watakalufan, mokso awai. Ada khususnya itu digawe-gawe, watakalufan, mokso awai. Bicara. Wal qalbu ghairu khusyin, sedangkan hati tidak khusyuk. Jadi doanya buat bentuknya, misalnya sila itu jurusnya sempurna lah. Jurusnya sempurna. Tapi jerone ngelamun. Nah itu. Wa kana batu sahabah yaqul, dan adalah sebagian sahabat mengatakan, a'udzu billahi, aku berlindung dengan Allah, min khusyu'in nifaq, daripada khusyuknya orang yang sifatnya munafik. Hilalahu, ada satu mengatakan kepadanya, wa ma khusyu'un nifaq. Apa khusyuk nifaq itu apa? Qala ayyural jasadu. Nah, juro ini ya kalimatnya. Ayyural jasadu, bahwa dilihat jasadnya khosyian dalam keadaan khusyuk. Wal qalbu ghairu khosyin, sedangkan hati tidak khusyuk. Kelihatannya jasadnya khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Fal khosyu lillahi, orang yang khusyuk karena Allah itu abdun, seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Qad humidat, telah padam, mati. Misalnya geni itu mati. Nironu syahwatihi, api-apinya syahwat. Niron itu jamain narun ya. Narun itu niron. Ya, narun niron. Telah padam api-api syahwatnya. Si khusyuk tadi. Wasakana dukhanuha an sodri, dan telah tenang asapnya dari dadanya. Jadi tidak goyang lagi. Ya, maksud tadi. Kalau orang kan syahwat kan asapnya kan muluk-muluk istilahnya. Itu sudah tenang, tidak gerak lagi. Fanjalas sodru, maka akan terang hati itu. Fanjalas sodru, ini nyeritain apa? Khususnya orang mukmin ya. Wa asyraqa fihi nurul azamah, maka akan terbit fihi, di dalam hatinya itu nurul azamah. Apa nur itu? Cahaya kebesaran. Jadi enaknya seluruh gerakan sholat itu selalu membesarkan Allah. Selalu, karena ada nur azamah, nur kebesaran. Dikasih Allah nur azamah. Karena syahwat, api syahwat itu sudah tidak ada. Jadi kembali timbul nur azamah. Yaitu cahaya kebesaran. Setelah timbul nur azamah, famatat, maka mati syahwatun nafsi, artinya syahwat-syahwat nafsu. Mati. Kalah nur azamah keluar, mati syahwat nafsu tidak ada lagi. Tidak etok-etok ya enggak, gagal ya enggak, yang mana ini sudah jalan itu. Mati apa syahwat nafsunya? Lil khofi, karena takut. Wal waqari, karena ketenangan. Ya. Alladzi khusya bihi, yang mana
diisi dengan siapa? Si nur tadi itu. Itu sudah karena apa? Penuh dengan cahaya, terus timbul rasa takut. Ya, takut dan apa? Ketenangan. Wa khumidatil jawarih dan padam seluruh jawarih. Jawarih itu anggota. Jadi tidak ada merasa apa-apa. Tidak merasa apa? Apa ya? Kalau kita mau ngomong lebih tinggi, semua Allah semua. Jadi kalau kita ngomong itu semua Allah anggota. Jadi tidak ada hati sing gerak ke hati, tidak ada. Itu semua Allah semua. Allah yang kasih apa? Yang kasih itu. Dan telah padam seluruh anggota. Artinya padam itu terus kena lumpuh itu ya. Artinya apa ya? Tidak merasa dia itu apa? Tidak merasa dia merasa khusyuk. Makanya itu keterangan. Tidak merasa dia merasa, tapi khusyuk secara ilmu. Nah, itu di situ. Wa tawaqqaral qalbu, maka hati itu menjadi berwibawa. Wa tawaqqaral qalbu, hati itu menjadi berwibawa. Watma'anna, begitu pula tenang hatinya, tumaknina ilallahi, kepada Allah, wa zakarahu, dan selalu ingat dengan Allah. Ya, ingat dengan Allah. Bisyakinah, yaitu dengan ketenangan, allati nazalat, yang mana keterangan itu turun alaihi, kepada orang tadi, min robbi, daripada Allah, daripada Tuhannya. Langsung begitu tenang hatinya berwibawa, kemudian ketenangan kepada Allah, dan ingat zakarahu, ingat kepada Allah, bisakinah, dengan apa? Ketentraman hati, allati nazalat, yang mana keterangan itu turun alaihi, kepada hamba tadi, min robbihi, dari Tuhannya. Kalau orang sudah seperti ini, fasara mukhbitan lahu, maka jadilah orang itu mukhbitan, ikhlas, khusyuk kepada Allah Ta'ala. Itu khusyuk sudah. Jadi orang khusyuk. Nah, ini asli sudah. Ini cerita asli. Cerita asli sudah. Mukhbitan. Wal mukhbitu, apa arti mukhbitu? Al mutmain, yaitu orang yang tenang. Jadi mukhbitun, al mukhbitu, yaitu al mutmain, sama. Mukhbitu orang yang tenang. Al mutmain sama. Karena apa? Fa innal khobta, tadi kalimat itu mukhbitu dari kalimat khobta. Fa innal khobta minal ardi, daripada bumi, matma'anna fasangko'a fihil ma. Artinya khobtun itu atau al-khobtu itu kalau diartikan di dalam arti tanah, itu adalah tanah yang tenang yang bisa menggenang air. Kalau orang tanah itu gini kan bisa genang, tapi kalau kayak gini hilang tanah. Jadi al-khobtu itu adalah sebidang tanah yang luas, yang tenang. Jadi gini, jadi iso nompo air. Tapi kalau tanya obesity, begitu hujan hilang. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kalimat itu. Jadi kalau orang sudah mukhbitan, mendapat khusyuk dalam itu, berarti kan masuk kan, tenang, iso nompo menerima hasil daripada khusyuknya tadi. Menerima hasil daripada khusyuknya tadi. Menerima. Kan tadi kan yang dulu kan diterangkan, tidak ada merasa sedikit khusyuk. Jadi orang-orang nompo berarti ya. Artinya orang nompo karena khusyuknya tidak tenang, tidak benar istilahnya. Nah, di situ. Fakadzalikal qalbul mukhbit. Nah, ya, begitu pula hati yang khusyuk. Fakadzakal qalbul mukhbitu, begitu pula, demikian pula hati yang khusyuk. Khod khasya'a, telah khusyuk dia, watma'anna, dan telah tenang. Itu seperti apa hati yang khusyuk itu? Kalbuk adil mutmainnah, seperti sebidang tanah yang tenang, minal ardi, dari tanah, alati yajri ilaihal ma'u, yang mana dialiri oleh air, si tanah tadi, faistakiru, bisa menetap air itu fiha, di dalam tanah tadi. Jadi dialiri tanah iso manggon. Tadi orang hilang, tadi tanah itu ada. Faistakiru, jadi hasil
hasil khusyuknya itu. Nah, kalau orang dapat hasil dari khusyuk, pasti tanda anil fahsya wa mungkar. Hasilnya gitu kan? Hasil dari khusyuk itu tanda anil fahsya wa mungkar. Kalau tidak khusyuk tidak bisa, tanda tidak bisa. Karena kuncinya khusyuk, gandengan itu khusyuk. Nah, gitu. Wa alamatuhu, nah ini tanda-tandanya ayas juda, dia itu sujud baina yadayhi Rabbi, di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Tuhannya. Itu tanda-tandanya kalau hati yang khusyuk itu adalah tadi seperti tanah yang dialiri oleh air, tapi airnya bisa manggon, ya. Nah, itu ada tanda-tandanya. Ayas juda, dia bersujud baina yadayhi Rabbi, di hadapan Tuhannya, ijlalan, karena mengagungkan. Wazulan, dan karena rasa hina, ya, rasa zulan. Wangkisaron baina yadayhi, artinya merasa hatinya itu patah. Patah itu pasrah sudah. Kalau sudah patah kan pasrah. Orang patah itu pasrah. Pasrah sudah. Dia baina yadayhi, di hadapan Allah. Sajadatan, yaitu sujud, satu kali sujud, la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqahu. Dia satu sujud, tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya hatta yalqahu, rasanya sampai ketemu Allah, sampai mati aku. Yang punya hati mukhbit tadi, yang punya hati yang khusyuk itu. Rasa ini tanda-tandanya aku tak sujud. Satu kali sujud, tidak mengangkat kepalanya sampai ketemu Allah. Nah, gitu, gambaran itu seperti itu. Hatta yalqahu. Fahadza khusyu'ul iman. Nah, inilah yang katakan khusyuk yang timbul dari iman, ya. Nah, itu. Wa ammat tamawud. Nah, tamawud itu mesti mlaku malu. Etok-etok apa? Mlakune di lemah-lemah ke. Wa ammat tamawud, apa orang yang menampakkan kelemahan padahal tidak lemah. Wa khusyu'un nifaq, dan khusyuknya sifat apa? Munafik. Fahuwa halu abdin, itu adalah keadaan seorang hamba takalafa mokso awae iskana jawari, nenang-nenang ke anggota, tahsunuan gawe-gawe, wa muraatan, cari perhatian. Muraatan itu cari perhatian. Itu cari perhatian. Keadaan seorang hamba takalafa memasakkan diri. Memasakkan untuk apa? Menenangkan anggotanya. Tasanuan, yaitu yo gawe-gawe, wa muraatan, cari perhatian. Tasanuan. Sot itu kan sot. Iskanal jawari tasanuan. Bikin-bikin, memaksa diri dan bikin-bikin. Tasanuan ini apa bahasane? Wis ngono sik lah. Wa muraatan, cari perhatian. Perhatian. Wa nafsuhu bil batin, sakjane nafsunya dia fil batin, di dalamnya syabatun toriyah, itu seperti pemudi yang baru, seperti seorang perempuan pemudi yang baru. Zatu syahawatin, yang mempunyai syahwat, itu diumpamakan sakjane. Ya mudah gitu, ada seperti pemudi yang baru yang mempunyai kehendak-kehendak atau syahwat-syahwat yang macam-macam. Wa iradat, dan kemauan-kemauan yang bermacam-macam. Aslinya begitu. Nah, itu. Fahuwa yatakhasya'u, maka dia yatakhasya'u, etok khusyuk fi dzahir. Takhsya apa? Etok khusyuk gawe-gawe fi dzahir. Percaya? Wahayatul wadi, hayatu ular. Hayatul wadi, ular lembah. Ularnya lembah. Wa asadul ghobah, macane hutan. Macan yang di hutan. Robidun, menderum, gerung-gerung, baina jambahi, di antara dua lambungnya. Apa? Gerung-gerung. Yanta julul farisa, ngenteni mongsone, dicaplok. Itu umpamane wong sing nifak. Itu kan ngenteni udah. Siap, Robi. Tapi tujuannya untuk Iya,
Nah itu. Hayatul wadi artinya ularnya lembah, macannya di hutan. Diumpamakan seperti itu ya. Hah? Diumpamakan Iya, ular seperti itu. yang di lembah, macan yang di hutan, yang menggerung-gerung. Mau nunggu mangsa. Nah itu. Jadi tasanuan ini. Kalau sholat tumakninah karena ingin stretching, ingin olahraga. Sholat tujuannya untuk olahraga tuh Ustaz. Terus berarti khususnya khusus yang Ayo. munafik. Munafik. Tujuannya tidak di. Makanya rukuknya betul-betul ini ternyata ben boyoknya itu ben penak. Iya. Ya wallah alam. Itu hanya efek sampingnya aja ya. Pokoknya yang penting lilahnya Iya. itu efek sampingnya. Iya. Tapi kalau kita tuh ngaji, ngerti kesalahan diri kita. Iya. Setelah ngerti kesalahan diri kita, akhirnya apa wong bar salah kan istighfar. Istighfar itu eneng boboti semua karena kita ngaji. Tapi kalau tidak ngaji usul apa modal apa astagfirullah, tidak ada apa istilahnya Evaluasi. voltasinya tidak ada. Iya, voltasinya. Kalau ngaji salah kabeh kita sholat ini. Keliru kabeh, keliru, husuk keliru, ndak husuk keliru, rusak kabeh ta. Kan ndak enak kan di hadapan Allah. Harus istighfar, kan istighfar. Oh, iya, iya. Astagfirullah. Istighfar kita itu ada bobotnya. Karena mengakui kesalahan. Insya Allah diampuni. Karena kita ngaji. Itu bedanya. Itu perbedaan ngaji sama enggak. Ada bobot. Mari. Jadi setelah sholat istighfar itu karena menyesali sholatnya kurang sempurna. Belum Atau sempurna. pasti ya, pasti tidak sempurna gitu loh, sehingga kita harus istighfar gitu ya. Ya kalau selain anjuran Nabi, bahasa ini bahasa sholat istighfar betul mengenai. Ya kita mengikuti kanjeng Nabi seperti itu. Ya. Kan Nabi merintahkan istighfar itu 3 kali habis assalamualaikum. Iya. Kita mengikuti aja ya, mengikuti aja dalam arti mengucapkan istighfar. Tapi istighfar ini nurut orang masing-masing. Duwe bobot mbak istighfarnya dia. Ngaji. Oh, ngaji. Ngaji iki ya di bobot. Yang orang biasa ya nurutnya yang dalam ya istighfar. Nah, ada apa-apa, ada apa-apa. Iya, iya. Tapi kalau lebih bobot nangis dia. Nah seperti yang ceritakan Imam Ghazali katakan, aku sih assalamualaikum rasanya itu mas seperti seorang perempuan habis selesai zina. Di hadapan Allah bayangkan. Wis kekuatan wis orang nyawang wis masya Allah, betul. Tidak munafik tidak, betul. Tapi dirinya sendiri mengakui aku sih. Lalu udah hanya Kalau istighfar nggak tahu salahnya ya nggak ada bobotnya ya. Dari bobot deh, dari bobot deh. Tapi kalau yakin bahwa kita itu pasti banyak salah, terus istighfar itu gimana? Bobotnya ya. Nah, orang pasti kan setelah ada yang ngaji, ada ngaji kan. Iya. Nah ya, kalau segera kalimat pasti toh nggak tahu tapi saya ngaji kan loh. Wah, ya jelas salah kan jelas pasti bodoh ya kan. Nah, jadi kasih bahasa Allah. Nggak bisa menyempurnakan perintah Allah yang sempurna. Nah itu kita istighfar. Tidak bisa menyempurnakan perintah Allah yang sempurna. Itu yang berat. Rasulullah saja sampai 70-100 kali itu Ustaz ya. Istighfar. Istighfarnya. Nah itu. Padahal Rasulullah, ya udah. Jamin surga, maksum dari dosa, tidak ada dosa, semua siap. Tapi istighfar kan, jamin nanti. Itu contoh Iya. umatnya. Kata-kata Waqad ghafarallahu laka, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, sampai sikile bengkak dari si Aisyah. Ya Rasulullah dia kan sampai repot-repot. Sampai niki wis enak dosa lalu yang akan diampuni, surga dijamin, iki dijamin. Kok sholat nganti bengkak sikile, sholat sunat. Nah, tapi apa jawabannya?
hamba yang syukur. Aku ingin jadi hamba yang bersyukur. Jadi tidak memakai jatah jaminan dosa yang lalu akan datang, tidak pakai itu dia. Tidak pakai untuk leha-leha. Bukan untuk itu aku. Aku untuk karena bersyukur diri saya. Nah, kan siji kan? Iya. Munggah kan lain. Naiknya tuh lain. Sebut munggah. Apa yang afala aku no abdan syakur. Apakah aku jadi hamba yang bersyukur? Hanya begitu. Ya banyaknya itu. Jajan ada yang memang kalau nggak tahu ilmu ini memang kadang ada yang memaksakan khusyuk itu. Nah, ya. Jadi seperti apa? Ya, Jauhnya sampai Terus kita ya enggak iso ya, sisi sudah haknya dia. iya. Haknya dia enggak bisa. Ustaz, ini belum disinggung tentang tumak ninah ya Ustaz ya? Khusyuk itu di apa itu? Alamatnya itu tumak ninah belum ada. Lah kan sudah kan tumak nina kan. Kalimatnya kan tumak nina semua. Tenang itu. Tata apa tadi? Hah? Kemana itu kalau di tata Sakinah tadi. sakinah terus tata. Tumak nina kan tenang. Itma'anna kan tumak nina itu. Iya. Ya di situ nih. Tapi tidak digerakannya cepet-cepet itu enggak ya? Oh itu nanti itu ojo bahas ini loh. Oh gitu. Itu urusan arkanus sholat. Oh, Rukun sholat harus tumak nina. Habis ini tumak nina, habis ini beda. Gitu. Kalimatnya podo tumak nina. Itu Pak ini dalam arti ketenangan dalam khusyuk. Itu nanti hukum fikih kuwi. Kalau ndak tumak nina ndak sah sholat kita. Iya. Ini ngebut pun ndak Iya, sah. iya. Seperti mau matok. Mantap. Tapi ada nih di sini. Oh, iya. Ada di sini. Insyaallah ada. Apa kayak fitik jago nutul ya. Iya. Sujud ya. Mencuri dalam sholat. Jelek-jelek begitu. Insyaallah ada. Oh. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, bagaimana sih? Habib Anis ada acara nopo Ustaz? Baca Bukhari, hari Bukhari. Hmm. Bukhari, tiap cecep sampai hatam pun tanggal Senin hatam. Senin hatam. Setiap Selasa tuh. Enggak benar aku sok kadang-kadang sok absen. Enggak salah kayak saya suwe atau teko. Ustaz, kalau khataman itu khotaman ya, khotaman itu gimana Ustaz? Hatam mana Bang? Kan saya pernah mengikuti itu satu majelis ini dibagi setengah juz terus dibaca bareng, terus itu namanya khotaman gitu. Apa seperti itu atau? Maksud juz apa? Quran maksudnya? Iya, khotaman Quran. Iya hataman Quran ada hatam. Ini kan mau baca Bukhari kan 4 jilid Bukhari. Oh. Dibaca sebelum Rajab. Ini Rajab ini hatam. Itu 4 jilid itu banyak segini 4 jilid. Dibaca enggak? Ya kadang kadang dibaca aja. Baca mubang gitu. Oh, bergantian gitu. Bergantian. Oh, tapi Sampai masing-masing mendengarkan berarti. dengarkan. Nanti kalau ada yang penting terang dia. Penting terang dia. Soalnya Bukhari itu balik kadang-kadang balik ini kalimatnya, kadang-kadang balik ini tambahane isi sak huruf. Balik ini kadang-kadang cara dia noto kitab itu seperti itu. Kalau Muslim apa ini turun orang balik-balik. Mengapa Imam Bukhari kok balik mana? Karena ada riwayat lain, orang lain ada orang yang meriwayatkan lain. Oh, gitu. Ada tambahan sak huruf. Balik ini nama dia. Jadi kalau orang tidak ngerti mau coba Bukhari ya, lu kok balik nih, padahal ada perawi yang ada meriwayatkan, menguatkan, model gitu. Hanya gitu. Sekarang ini kan ada software Ustaz, software di untuk kutubus. Sita. 9. Iya. Tisah. Tisah ya, tisah. Nah, itu juga begitu. Misalnya kita buka Imam Bukhari gitu satu hadis gitu, nanti klik penguat itu sudah langsung keluar filmnya siapa gitu. Oh iya. Itu komputer dan Wah, Masya Allah. ada terjemahnya lagi. Oh, terjemah ada? Ada. Wah. Iya Ustaz. Masya Ada. Allah. Terjemahnya ada, terus kita bisa melihat sahih apa tidaknya. Iya. Perawinya kelihatan iya. semua. Tinggal klik aja Ustaz itu. Klik itu nanti terus thread gitu. Terus dia ada perbandingan.
Jadi ini mau membandingkan imam siapa, misalnya hadis dari imam ini ada imam kan ada namanya sama. Ini dari imam ini yang ini imam ini begini, ini imam begini. Itu ini pun ada kok di internet ada. Ya itu mungkin kan kadang-kadang kan satu hadis ini hadis Bukhari, Ibnu Majah apa kan ada kadang-kadang kan gitu. Jadi itu ketika kita mengambil satu hadis saja, kemudian kita klik semua imam 9 imam, nanti ada satu persatu. Ya, ada ini imam ini ada ini ada yang tidak juga, jadi langsung bisa keluar gitu. Cuma perbedaannya, kalau nganggo klik perbedaannya. Kita tidak pakai klik kan, langsung dikatakan. Itu malaikat datang semua sama kita. Loh, masa nggak di situ ya? Hah? Itu bedanya. Ya bukan nyala ke sing nyusun itu. Enggak. Kita kalau secara kuno istilahnya, kita hanya baca ini. Itu cuma aja, Ustaz. Ada ketenangan dalam pengajian, itu ada ketenangan. Klik-kliknya itu hanya untuk memudahkan kalau kita udah buka halamannya gitu loh, Ustaz. Lah ya kan berarti lah ngaji lewat klik kan. Iya. Nah, itu untuk nah tinggal kita aja ya pas ngaji tak deloke lah ora apa-apa ya. Tapi ini sudah baca gitu. Iya. Enggak masalah untuk memperkuat, memperbanyak. Arabnya juga ada kok, Arabnya ada. Iya. Jadi kita juga bisa belajar Arabnya juga. Ya gitu. Ya kalau kita ini sudah belajar ini ya Allah rasanya sholat kita guys. Sholat kemajukan sampah bermacam-macam. Sing eling iki. Kita ini kan kumpul-kumpul ini ya, sebenarnya saling memberi semangat. Jadi banyak teman-teman yang sudah belajar sholat dengan kita lalu hilang. Terus balik ketemu saya itu teman-teman yang lain. Saiki sholat duha kusuk meneh ora penak meneh. Nah ngopo rene ngecas ini. Ngecas itu artinya ngobrol-ngobrol tentang sholat. Nanti dia semangat lagi. Kemarin teman-teman Jatimam itu, saya kaget malam Jumat. Iya kemarin ke rumah kemarin. Ngopo? Selera itu. Jadi memberi semangat kalau teori khususnya itu ya paling ya itu saja, tenang aja, itu saja yang kita cuma karena terus saling memberikan masukan ini itu jadi praktek lagi. Masya Allah. Karena yang ternyata Ustaz, ini saya sendiri mungkin ya, itu tentunya yang jadi masalah itu istiqomahnya Ustaz. Oh iya. Wah paling ada rapat dari mana gitu lagi. Dengar itu. Nanti naik lagi temu teman-teman saya. Istiqomah itu paling berat. Nabi mengatakan syayyabatni hudun. Telah membawa rambutku beruban apa yang terkandung dalam surat Hud. Dari sahabat bertanya, Rasulullah, di mana artinya sampai mengeluarkan uban dalam surat Hud itu? Apa karena dimusuhi kaumnya, apa karena pokoknya dimusuhi sama kaum Hudnya, kaumnya Hud. Apa di surat di cerita itu ngono. Katanya Rasulullah bukan itu. Di dalam surat Hud itu ada satu, Allah mengatakan wastaqim kama umirta. Kerjakan dengan istiqomah. Iki sing aku sampai ubanan. Wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu apa yang telah diperintah. Iki sing aku uban. Itu bukan sing dibedo kaumnya dibalangi udah. Ya Allah, saya buatnya itu. Memang dari sekolah enggak. Apa aja. Tapi ya, saja. Dengan mengajar ini ya.
ada semangat tersendiri. Iya. Saya ini ada jadi ada sendiri. Kalau orang itu istiqomah, ya misalnya susu ya latihan susu, kemudian mundur, loh aku kok rada bleret bisa. Itu saja ini balik gampang. Bahwa di waktu kamu khusyuk dalam sholat, iso ngerjakan, itu taufik hidayah dari Allah. Kenapa kamu diundurkan sampai males, khusyuknya kleru? Karena kamu belum ngakoni bahwa yang dulu itu Allah yang ngasih. Itu aslinya itu. Semua saya kok ngaji Quran, selembar. Begitu malas, tolong saya dorong baleni sak lembar. Nah, itu balikan. Ya Allah, aku disini hidayah, taufik. Melakukan lagi. Itu caranya gitu. Sebab kita enggak punya apa-apa kan. Itu kayak ini neng sufi begitu. Asal-asal begitu. Jadi tidak ngaku-ngaku. Tidak ada. Nah, Tidak ada. Wah. Tidak ada ngaku, tidak ada. Aneh sih itu. Jadi kembali kan. Aku sudah lama tidak ngaji Quran. Oh no, setengah tahun. Lagi saya ngaji kira-kira 10 hari, sak lembar. Aku ngakoni gini ya, dibalik gitu tadi. Sak lembar. Soalnya kalau urusan mati, kalau bisa ngaji masa. Digajek ke lah masalahnya. Yasinan. Yasinan kacau. Ya alhamdulillah aku bisa jaga. Sampai Nabi mengatakan kalau kamu tidak bisa ngaji, buka Quran, lihat hurufnya aja, tutup kerja. Lihat hurufnya aja. Tidak sempat misalnya ya, jam tidak sempat ngaji apa terkerinan apa terserah lah. Tuhan Quran hurufnya. Lihat. Sampai di situ anjurannya. Hurufnya aja. Padahal kalau kita mau ya hafalan yang kita hafalkan kan bisa juga. Hafalan kalau lihat tuh lain. Itu baca Fatihah, ya kalau Fatihah tetap masuk apa sholat mau coba Fatihah kalau ya enggak. Artinya kalau secara qiraah baca itu lebih baik, ganjaran itu lebih baik apa baca daripada hafalan. Kalau bisa. Jadi baca lebih baik baca. Lebih baik baca. Ya itu kan kabeh kan ada spesialis kan. Tidak orang hafid, enggak perlu hafid, seperti kan ya enggak, perlu kita tuh apa agama kan dekengannya kan banyak, ya hafal Quran, ya ada ini, hafal hadis, hafal itu. Nah itu. Terus aku enggak perlu hafal hadis, klik ngono wis. Kudu sis awis, ora perlu ya, rusak kabeh no. Akhirnya kan pegang pakai hadis. Nek kari klik ini gowo laptop yang cilik wae. Iya. Ustaz software. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita puasa masih 1 bulan lagi tadi. Hah? Puasa 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Tanggal 12. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya Allah. Manfaatnya besar. Banyak teman-teman Malaysia yang download rekaman kita. Hah? Banyak teman-teman Malaysia yang download rekaman ini. Iya. Iya. Kok ngerti? Ya kan ketahuan dari Blog internet. Jadi download. Ini kan saya bikin ringkasan tadi. Orang mesti ringkasan itu kan nggak jelas, potong-potong. Potong-potong. Nah, pengen dengerin. Nah, bawahnya itu saya beri. Kalau mau mendengarkan rekamannya silahkan klik di sini. Nah, dia yang download. Karena saya kan bahasanya bahasa Indonesia, jadi sana nangkap. Oh nangkap ya. Bagus. Ya alhamdulillah. Punya hubungannya ini nggak mereka? Oh punya. Punya semua. Nanti langsung nyimak itu. Itu salat center. Oh yes. Jamaah salat center. Mungkin halamannya saya tulis. Halaman 14 kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Kalau buka sambil nyimak ini kan
Wah, pas gitu loh. Jadi kelihatannya yang ngasih cuma 6 tapi yang sampai ke Malaysia. dari ya. Masya Allah. Media dakwah gitu yang sekarang. Dulu para wali itu bisa sampai kemana-mana gimana? Jadi kita setelah buka kitab ini kan